Sekali lagi kita hadir di Amalfi Restaurante and Bar. This is one of our favorite place to have brunch. Karena kali ini kita ingin memperkenalkan pilihan menu brunch yang hadir di Amalfi dari hari Jumat sampai hari Minggu mulai jam 7. Itu sebabnya kita mengundang tamu kita yang istimewa. Kenapa istimewa? Ini tuh adalah sosok selebriti pertama dengan gelar a multi-hyphenate person. Kamu, Prilly Latukonsina. Berat sekali gelarnya ya. Tapi terima kasih loh. Terima kasih banget. Welcome to Brunch with Day. Terima kasih Kak, akhirnya kita ketemu langsung. Iya. Terakhir live aja Live Instagram. FFI waktu itu kan Iya. kamu lagi di lokasi syuting. Betul, sekarang makannya bisa langsung Sekarang ya, nggak makannya virtual. beneran. Tapi itu beneran loh, it's a thing. Rupanya udah pernah dibahas di Bazar. Di salah satu artikel Bazar, yuk sambil yuk Oke, sayang. oke. Istilah a multi-hyphenate person itu biasanya diberikan kepada orang atau usually celebrity yang punya minat, skill yang beragam. Sama seperti kamu, bener nggak? Sebenarnya aku lebih ke nggak bisa diem ya. Jadi semua tuh dicoba gitu loh. Jadi semuanya benar-benar dicoba. Terus ternyata emang suka melakukan itu. Emang when she says semuanya dicoba, literally semua ya. Aku tuh cuman tahu, oh Prilly adalah seorang actress. Ketemu pertama kali kenalan waktu acara Instagram. Betul. Ih, udah lama banget Udah ya lama acara-acara. Sumpah, itu acara 2017 kayaknya kan. You have a very good memory. Iya kan, actress. Aku tahu kemarin baca berita akuisisi grup sepak bola. Tapi setelah aku mempersiapkan diri untuk temu jumpa kali ini, oh my god, banyak sekali yang kamu kerjakan dalam hidup. Energimu tuh nggak habis-habis. Breakfast Quesadillas. Oh ya ampun, terima kasih. Terima kasih ya. Ini ada naked omelet. Aku kayaknya akan mulai dengan naked omelet deh. Tuh, Pril, 24 jam tuh kayaknya kamu manfaatkan dengan baik ya? Ya alhamdulillah sih aku masih punya energi untuk melakukan itu semua ya. Dan sebenarnya kebetulan semuanya itu memang bidang yang sangat aku suka dan memberikan aku semangat setiap hari gitu. Mungkin Oke. kalau itu adalah hal yang aku nggak suka atau aku terpaksa melakukannya, pasti kan untuk bangun pagi terus ngerjain itu semua rasanya berat banget ya. Tapi kebetulan aku suka sama semua yang aku jalankan gitu. Aku suka syuting, kayak acting juga salah satu passion aku. Terus Itu aku sih kayaknya udah second nature ya buat iya, kamu ya. makanya. Terus aku suka sekolah, jadi ya aku kuliah sambil syuting juga aku nggak merasa masalah gitu, nggak merasa beban banget gitu. Terus aku Untung suka orang tua gue gak nonton nih, dia ngomong gini nih ya. Akan jadi problem, gue tahu tuh kalau mereka masih ada terus dia denger Prilly ngomong gitu. Kuliah sambil syuting tuh gak jadi masalah, karena itu aku jadikan masalah waktu oh itu. gitu. Terus jadi kayak beberapa tahun lalu aku pernah diwawancara, aku bilang aku tuh pengen banget 10 tahun dari sekarang, which is berarti masih nanti gitu ya. Aku pengen banget jadi produser. Terus tiba-tiba sama Tuhan dikasih lebih cepat kesempatannya aku jadi produser. Jadi pas aku lagi ngerjain skripsi, itu aku lagi memproduseri film pertama aku sambil aku juga yang main. Jadi benar-benar semua yang aku suka jadi satu nih. Kayak aku suka sekolah, skripsi, ngeproduce, sama acting. Jadi satu gitu. Pusing iya, tapi karena aku enjoy menjalankannya jadi ya bisa aja terlewat gitu. Gila, anak sekarang gizinya baik banget ya. Ngerjain itu semua tuh gak pusing tapi masih doable. Udah punya production house sendiri sekarang? Iya. Oh my, coba kita bahas satu-satu ya. Aku juga melihat Prilly sangat sering tampil sebagai pembicara untuk memberikan motivasi kepada teman-teman millennials yang masih kuliah gitu. Most of your talks adalah mengenai pentingnya pendidikan. Ya. Aku pengen tahu kenapa pendidikan penting sih buat seorang Prilly Latukonsina. Banyak banget sih yang nanya ini dan banyak banget juga dari sekitar aku orang-orang terdekat yang bahkan nanya kayak lo mau sekolah mau ngapain lagi karena pusing banget kan sekolah sambil kerjain semuanya. Terus ada yang bilang ujung-ujungnya kan sekolah buat nyari uang. Lo kan udah dapet nih uangnya, terus buat Iya. apa di sekolah gitu kan. Toh dalam your line of work sebetulnya a piece of degree kan juga mungkin nggak terlalu quote unquote wajib gitu mungkin ya. Iya. Aku tidak menyalahkan statement itu, benar orang semuanya bisa sukses tanpa
kuliah gitu ya, dan banyak juga toko-toko yang memang sukses juga tanpa melewati proses sekolah. Jadi aku tidak pernah menyalahkan statement itu, tapi mungkin hidup orang kan beda-beda ya. Ya. Kalau memang aku merasa sekolah itu membantu banyak hal di hidup aku gitu, kayak membuka banyak pintu untuk aku ketemu sama orang baru dengan background yang beda, yang dimana ternyata aku sangat butuh loh ketemu sama orang-orang di background yang bukan dunia entertainment, banyak banget membuka perspektif aku gitu. Terus ternyata teori-teori di kuliah itu sangat aku butuhkan untuk aku menjalankan prakteknya ini lebih baik lagi kayak gitu, dan ternyata aku enjoy sekolah dan mempelajari hal baru. Terus aku ngerasa oh ternyata kuliah itu bukannya cuma pelajarin materinya sesuai dengan jurusan kita, tapi banyak banget hal-hal yang kita bisa dapat, kayak dilatih kedisiplinannya, dilatih bisa bekerja sama orang-orang banyak, dilatih berorganisasi. So sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget sekolah di kehidupan aku. Makanya aku memilih untuk sekolah. Dan sebenarnya fun facts, aku baru aja menerima gaji pertama aku sebagai dosen karena At this age, yay. karena aku registrasi ke Kemendikbud untuk jadi dosen praktisi. Terus beberapa hari lalu tuh kelas pertama aku, terus senang banget aku baru aja menerima gaji pertama aku sebagai dosen gitu. Dosen muda belia usianya maksudnya. Iya, senang banget itu, jadi kayak pengalaman yang baru karena ya senang aja meriksain tugas-tugas mahasiswa gitu. Terus mereka sangat semangat untuk belajar, dan rencananya mau ngajar offline juga. Kemarin kan kelasnya online, sekarang mau offline. Apa tuh yang kamu ajar, Bril? Aku konsentrasinya di PR marketing, jadi aku ngajarin strategi pemasaran untuk bisnis kreatif. Strategi pemasaran untuk bisnis kreatif. Backtrack sedikit ke apa yang diucapkan oleh Prilly, bagaimana sekolah itu memberikan bukan cuma sekedar ilmu, tadi kata Prilly ya. Ya. I so agree, itu juga aku selalu bilang sama, ya sekarang sama ponakan-ponakan gue gitu. Bukan degree-nya yang diuber, Betul. tapi I don't know, aku yakin yang menyaksikan Brunch with Tiff bisa setuju sama saya. Sekolah itu memberikan kerangka berpikir dan pola pikir yang berbeda. Betul. Mungkin ilmu yang akan lo pelajari nggak kepake dalam pekerjaan lo, who Iya, knows who gitu. knows. Tapi kerangka berpikirnya itu yang jadi bekal. Betul. Bener nggak sih? Cara kita membagi waktu, cara kita menyelesaikan masalah. Kayak aku kan jadinya pas kuliah harus pinter-pinter membagi waktu aku antara ngerjain tugas dan syuting. Terus kalau misalnya kerja kelompok, gimana nih kita menghadapi teman-teman yang karakternya beda sama kita, tapi tugasnya harus selesai, menghadapi dosen, menghadapi apa. Jadi itu semua tuh jadi apa ya? Jadi membentuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih terstruktur lagi, lebih melihat segala macam sesuatu tuh dari sudut pandang yang beda-beda kayak gitu. Ya, jadi buat yang nonton tuh, yang sekarang kan pekerjaan industri kreatif kayaknya nggak perlu sekolah, boleh pikir-pikir lagi ya sayangnya. Betul. Dan juga kayak aku ngerasain banget nih bedanya sebelum aku kuliah sama sesudah aku kuliah gitu. Sebelum aku kuliah, aku kerja misalnya sebagai aktor. Ya udah sebagai aktor aja, abis acting, terus filmnya tayang dan segala macam, udah that's it. Tugas aku hanya acting. Tapi ketika aku kuliah, aku belajar strategi pemasaran, aku belajar public relation. Ternyata menjadi PR yang baik untuk diri kita sendiri itu sangat penting untuk profesi kita sebagai aktor atau public figure. So important for us to be the best PR of ourselves gitu. Bagaimana kita menghadapi banyak banget orang dengan segmentasi yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menempatkan diri kita sebagai public figure depan orang yang demografiknya segini, segini. Terus aku juga jadi tahu how to promote my work gitu. Bagaimana aku mempromosikan film-film aku supaya laku, supaya dilihat sama banyak orang, dan akhirnya itu kan jadi satu package kan untuk karir kita. Kita bisa acting, tapi kita juga bisa memasarkan karya kita. Kita juga bisa menjadi PR yang baik untuk diri kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang baik banget kalau menghadapi krisis media, krisis, ya kan? Oh my God, I have so many questions running through my mind. Coba nih kita pengen curi ilmu boleh dong ya dari ibu dosen ya. Ya ampun. Boleh dong Pril, Boleh bagikan. dong. Tadi kan Prilly menyentuh how to be a good PR and marketer untuk para pekerja kreatif. Sekarang kan banyak sekali seniman content creator, ya kan? Gimana sih Pril sebetulnya cara menjadi PR yang baik untuk aspiring actor or actresses out there? Yang pertama harus tahu sih mau positioning kita tuh kayak apa. Kayak harus tahu kita di industri ini mau dilihat orang tuh kayak gimana. Nah setelah kita tahu apa mau kita, baru kan dari situ kita bisa set
langkah-langkah yang bisa kita lakuin untuk mencapai image tersebut. Ini tuh beda banget sama yang namanya pencitraan ya. Ini namanya kita branding diri kita. Ya. It's different sama pencitraan. Kalau pencitraan kita di dunia asli nggak baik, tapi di sosmed pura-pura baik gitu. Kalau iya, gitu tapi ya. kalau branding itu kan kita menunjukkan apa yang ingin kita tunjukkan, tapi kita beneran kayak gitu. Nah, untuk menunjukkan apa yang kita ingin tunjukkan kan perlu strategi komunikasi kan, karena kita menghadapi banyak orang di sosial media. Ada yang mungkin nangkep maksud kita, ada yang enggak gitu. Jadi ya menurut aku harus tahu dulu define kayak positioning kita apa. Baru habis itu disusun strategi komunikasinya mau seperti apa gitu. Misalnya kita pengen diingat sebagai aktor yang ya juga peduli pendidikan, ya kita nggak bisa pencitraan kita peduli sama pendidikan, we need to do it. Kayak beneran kita harus sekolah, kayak beneran kita harus menunjukkan kepedulian kita secara nyata. Nggak bisa cuma ngomong doang, nggak ada contoh nyatanya gitu. Atau kita pengen dikenal sebagai aktor yang actingnya bagus banget, masuk festival mana-mana, ya yang harus kita lakuin adalah belajar acting yang bener-bener bagus gitu. Nggak bisa cuma ngomong doang, gue tuh aktor yang pengen fokus ke festival, tapi pas ditonton actingnya kurang memuaskan atau nggak menampilkan yang terbaik gitu. Jadi ya harus tahu juga sih maunya apa supaya yang kita lakukan tuh bisa sejalan, nggak blunder gitu. Ya. Mungkin kebanyakan selama ini sebagai seniman yang kita tahu kita hanya fokus pada berkarya aja. Iya. How to make this as a sustainable career, kita juga seperti yang Prilly bilang harus belajar how to PR and market ourselves correctly ya. Soalnya kayak sekarang kan semua orang punya sosial media dan kita nggak bisa menghindari kalau beberapa orang atau bahkan orang yang follow kita itu melihat kita sebagai contoh. Jadi ya menurut aku bisa salah dan bisa tidak cocok juga dengan prinsip-prinsip yang lain. Jadi nggak apa-apa kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Kayak menurut aku agak susah dan agak kurang baik atau kurang tepat untuk kayak ya udah ini diri gue nggak nunjukin semau gue gitu. Karena kita nggak bisa tahu umur berapa orang yang ngelihat kita, orang yang ngelihat kita tuh ngelihat kita sebagai apa. Ya bisa jadi ada orang yang ngeliat kita kayak dia adalah inspirasi gue pengen banget kayak dia. Tapi kita nggak sengaja tidak memikirkan image yang kita tampilkan ke sosial media sehingga menjadi contoh yang mungkin kurang cocok untuk orang yang melihat kita. Bukan kurang baik, tapi mungkin kurang cocok gitu. Nah itu yang kita harus hati-hati di situ sih. Bukannya kita munafik atau apa, tapi kita juga harus tahu bahwa kita punya digital asset itu adalah rezeki, tapi itu juga responsibility yang harus kita pegang gitu. Responsibility kita sebagai orang banyak, berarti kita kan suaranya didengar dan kita dilihat gitu. Digital asset adalah responsibility dan juga apa tadi? Rezeki dan juga responsibility. Bener banget apa yang dibilang sama Prilly. Nggak bisa tuh kan, ya terserah gue mau posting begini, ya lo kalau nggak suka ya nggak usah lihat. Ya nggak bisa begitu, karena we cannot control siapa yang melihat. Once you put it out there, ya kan? Iya, kayak kita nggak bisa kontrol siapa yang ngelihat, tapi kita bisa kontrol apa yang kita posting. Jadi kayak sebenarnya pilihannya tuh di kita gitu. Kita kan punya full control of our life kan. Life path kita punya full control. Jadi kalau kita nggak mau dikata-katain orang kayak gimana, ya kita jangan posting yang memancing orang ngata-ngatain kita itu kan. Itu yang aku pelajari setelah aku kuliah, karena banyak banget teori-teori PR dan contoh-contoh kasus, case study yang ya membuat aku jadi sadar, oh begini loh cara kita membawa diri kita, begini cara kita membangun perusahaan kita dan segala macam. Dan itu akhirnya bisa aku gunakan di kehidupan aku sehari-hari kan. Jadi ya walaupun mungkin ilmunya, teorinya 100% nggak kepake, tapi banyak banget hal yang membuat aku jadi lebih baik gitu. Tadi juga Prilly bilang satu yang dipelajari dan menarik adalah how to handle crisis. Sebagai seorang public figure gitu, kita nggak ada yang kita nggak pernah tuh dibekalin how to handle crisis. Kita cuma tahu kalau ada masalah, responsnya apa, minta maaf, caranya kayak apa, ya kumaha engke we kata orang Sunda, ntar aja begitu itu terjadi. Kalau di luar negeri mungkin ada PR yang bisa, ada publicist yang bisa menghandle. Yang membantu. Di sini kan belum ada tuh, ya. Kalau tips atau insight dari Prilly sebagai seorang bintang, how should we handle crisis? Kalau aku orangnya emang terstruktur dan detail ya, jadi pasti aku ngejelasinnya lumayan agak teori banget nih, tapi ini sangat-sangat membantu aku gitu. Pastinya dilihat dulu krisisnya apa, penting atau tidak ditanggapi, karena tidak semua kasus butuh klarifikasi. Nggak ada kertas sama bolpen ya? Oh Sabrina nyatet, tidak semua kasus butuh diklarifikasi. Betul, nggak semua hal tuh kita butuh klarifikasi, nggak harus gitu.
tidak semua kasus juga kita perlu minta maaf ke publik. Karena kayak sometimes apalagi kalau kasusnya sangat-sangat personal ke kehidupan kita, buat apa kita minta maaf ke halayak banyak gitu. Apalagi kalau personal ya, bukan yang kayak kita memberikan contoh buruk gitu. Tapi emang ini personal life kita aja ya. Tidak semua hal butuh permintaan maaf menurut aku, karena ya it's not necessary, dan menurut aku kata maaf itu adalah kata yang mahal. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Terus memitigasi resiko sih kalau aku. Jadi kayak kita bikin plan, kita mau responnya kayak gimana, dari respon yang udah kita plan itu dimitigasi resikonya apa aja. Kayak misalnya kalau kita respons dengan cara A, oh resikonya kayak gini-gini, B resikonya kayak gini, C kita kayak gini-gini. Setelah kita mitigasi resikonya, kita lihat di mana resiko yang kita mampu hadapi. Karena pasti semua hal ada resikonya kan. Nah aku kayak gitu biasanya. Itu celah bisnis tuh, waktu aku ngobrol sama Mbak Ira Kusno, aku juga ngomporin dia. Belum ada tuh publicist untuk selebriti. Kalau untuk companies gitu kan udah ada. Udah ada. Iya kan? Boleh tuh digoyang. Boleh ya. Aku menjadi publicist para aktor gitu kali. Belum ada kan? Belum ada loh. Iya, benar. Mungkin aku bisa membangun talent management dengan bonus publicist gitu. Jadi I know how to handle their crisis gitu kan. Jadi mereka nggak blunder kalau merespon media gitu ya. Nggak cuman ngundang preskon atau minta maaf, upload video, tapi kan ada caranya, ada waktunya. Betul, pemilihan katanya juga dan semuanya. Ya itulah yang aku pelajari selama ini gitu. Asik banget. Gimana kalau kita kasih kesempatan Prilly untuk ngicipin makanan? Ditanya melulu ya. Dia nggak nyicip-nyicip. Ini kayak lucu deh makanannya yang manis-manis ya, coba aku lihat. Ini kayaknya smoothies ya Sabrina ya. Ada smoothies, ada pizza. Enak banget loh. Aku suka mampir ke sini sama Alfi. Oh gitu. Yes, enak banget ini kayak kalau buat brunch gitu. Iya, bener banget. This is one of our favorite restaurant. Ini apa ya? Coba deh kita lihat ya. We'll be back. Digital presence adalah rezeki dan juga tanggung jawab tadi kata Prilly. Betul. Karena memang pertama kali aku kenal kamu kan kamu termasuk satu top 3 kalau ingat waktu itu ya di acara Instagram itu selebriti Indonesia yang influence-nya terbesar gitu. Itu kan berarti sebelum kamu memperdalam ilmu PR dan marketing. Betul. Tapi aku pikir apa yang kamu lakukan dengan sosial media kamu aja sudah cukup berhasil ya. Ada yang berubah nggak cara kamu menghandle social media kamu setelah kamu mendapatkan ilmu patennya nih sekarang? Ya sebenarnya dari zaman dulu juga aku bukan tipe orang yang apa aja posting sih. Aku memang pasti memikirkan dulu apa yang aku ingin posting, apa yang aku ingin katakan. Cuma yang berubah itu bagaimana aku merespons bulian di sosial media, bagaimana aku merespons pemberitaan. Dulu mungkin masih baper ya, kayak kok diberitain ini, kok di komen ini. Nah dengan semua yang aku punya sekarang dan apa yang aku pelajari berjalannya waktu, aku jadi makin dewasa merespon semuanya gitu. Dan jadinya makin tahu kalau misalnya ada berita negatif ya tutupinnya dengan aktivitas positif, bukannya dengan klarifikasi aja atau dengan balas-balasan komen sama netizen. Karena sebenarnya itu nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya ada berita yang aku agak nggak suka, ya tambahin aja aktivitas positifnya supaya orang tuh lebih fokus sama apa yang kita lakukan gitu. Wow, itu bisa kita tiru tuh ya. Instead of berbalas komen gitu ya, memperpanjang masalah, tutupi aja dengan aktivitas positif yang kita suka gitu. Betul. Dan beneran kita lakukan ya. Kayak misalnya ada berita negatif apa, terus udah deh aku mau ngelakuin aktivitas positif ini. 1, bagus untuk mental health kita. 2, ya bagus juga kalau orang ngelihat dan lebih fokus sama berita positif daripada negatif gitu. Jadi kayak balas dengan karya gitu atau aktivitas positif, bukan balas dengan kata-kata aja. Nah, ya action speaks louder than Betul kan? Pengen tahu dong mengenai production house kamu nih. Ini kan kayaknya the latest baby dari gebrakan paling baru dari Prilly. Baru mulai kapan ya ini, Pril? Ini tuh baru mulai 2019. Jadi 2019 itu kita benar-benar mulai bangun PH-nya, abis itu kita mulai proses syuting film pertama kita, Aku Kira Kau Rumah. Terus baru akhirnya bisa tayang tahun lalu kan, Aku Kira Kau Rumah gitu. Coba ya, correct me if I'm wrong. Kalau kamu punya PH, berarti besok-besok sebagai actress, kamu nggak bisa syuting di PH lain atau masih boleh ya?
boleh kan PH punya sendiri, terserah aku. Oh iya bener ya. Cuma memang Tahuan nih yang ngomong nggak punya PH. Cuma memang aku membatasi Ah. pekerjaan di luar PH aku karena PH aku kan lumayan udah produktif. Mm-mm. Jadi aku harus fokus di situ kan. Apalagi aku di belakang layar bukannya cuma acting doang habis itu Mm. selesai gitu. Mm. Aku harus ngurusin pre-pro-nya, terus pas produksi aku juga urusin, pas mereka post-pro aku urusin strategi marketingnya. Jadi benar-benar aku harus fokus mengeluarkan energi aku untuk project tersebut walaupun aku sendiri nggak main gitu. Nah makanya komitmen aku kayak mulai dari tahun depan aku udah sangat mengurangi tawaran dari PH luar. Jadi aku fokus ke PH aku juga karena memang ada beberapa project yang aku harus main di PH aku. Ya waktunya juga udah nggak bisa kalau aku terima-terima dari luar gitu. Waktunya seep ya. Jadi kayak lebih membela Oke. PH sendiri lah gitu, belain PH sendiri. Sekarang menjadi aktris yang juga mengetahui dapur belakang layar, does it change the way you carry yourself in front of a camera as an actress? Kalau kita kan taunya, aktris kan bintang ya, pasti dimanja, pasti diperlakukan istimewa di set gitu. Sementara para pekerja belakang layar kan berbeda tuh keadaannya, ya toh. Kamu sekarang sudah mengenal dunia dua sisi itu. Iya. Apakah itu kebintanganmu jadinya beda nggak? Jujur sebelum bikin PH sih aku juga nggak ngerasa aku gimana-gimana sebagai aktor di depan layar ya, kayak sama aja. Cuma pas aku di belakang layar aku jadi sadar betapa berharganya waktu gitu loh, kayak pemain kita telat 1 jam aja I know produser where ketar this is ketir going. gitu. Produser tuh ketar ketir kayak aduh telat sejam lagi, lokasi ini disewanya cuma sampai jam segini gitu. Terus akhirnya harus nambah scene, nambah hari, nambah budget. Terus aku jadi makin sadar bahwa ya kita tuh sebagai aktor enak banget loh kerjanya. Kalau kru kita udah pulang, mereka belum pulang gitu dan semuanya. Memang aktor tuh perlu konsentrasi lebih dan pasti penampilannya harus prima di depan layar gitu. Tapi juga kita jangan sampai semena-mena sama orang yang bekerja di belakang layar, karena mereka juga capek banget walaupun mereka nggak kelihatan mukanya gitu. Terus ya waktu itu berharga dan semuanya, kesehatan juga nomor 1. Kadang orang tuh lebih memikirkan kesehatan aktor tapi lupa memikirkan kesehatan kru. Makanya siapapun yang kerja di PH aku bikinin BPJS. Jadi untuk kecelakaan kerja, untuk semuanya tuh udah ada gitu BPJS-nya. Dan itu masuk ke dalam uang produksi, jadi mereka nggak harus keluar uang lagi gitu untuk ngurusin itu. Oh wow. Dan itu belum jamak tuh ya di industri kita di sini. Aku nggak pernah ngecek PH lain sih, Iya, cuma iya, memang iya, iya. ini kebijakan dari PH aku aja, kesehatan kru gitu dijamin selama kerja. Wise answer. Karena happy people, orang yang terjamin kesejahteraannya, they will work more efficiently ya. Betul, dan aku senang banget kalau misalnya abis kerja di PH aku mereka akan memberikan review yang bagus gitu, kayak senang banget kerjanya, kekeluargaan apa, jadi kan hati juga senang gitu ya. Dan sebenarnya emang karena punya PH sendiri jadi aku bisa melakukan apa yang selama ini aku pengen lakukan secara menyeluruh gitu. Kayak misalnya aduh jangan pakai botol plastik deh gitu. Jadinya setiap kru yang main ke PH aku dibikinin tumbler. Terus ada nama mereka gitu. Jadi kan mereka akan pakai terus kan, mengurangi usage of plastik gitu. Walaupun nggak mungkin kita bisa seluruhnya nggak pakai plastik gitu. Cuma kan at least aku bisa melakukan apa yang aku percaya benar gitu loh. Ya ada sumbangsinya lah yang kita lakukan ya. Ada sumbangsinya gitu. Terus ya dulu kan waktu syuting aku ngerasain banget kadang cateringnya nggak enak ya. Kadang cateringnya nggak enak. Sekarang punya PH sendiri, test food dulu, Iya, makanan harus enak. Iya beneran, serius memastikan makanan yang dikasih ke kru itu enak. Karena dia kerja sampai pagi belum tentu bisa delivery. Kalau aktornya mah bisa delivery kalau makanannya nggak enak. Mereka punya uang lebih gitu. Kalau kru kan enggak, mereka akan terima aja catering yang ada. Jadi ya benar-benar aku bisa memperhatikan hal kecil yang menurut aku berarti gitu. Menurut aku benar-benar harus kayak catering, makan harus enak. Terus jangan pakai botol plastik, semuanya dibikinin tumbler. Terus supaya mereka juga aman, diurusin kesehatannya. Jadi ya aku bisa melakukan banyak lah dengan punya PH sendiri gitu. Semua idealisme kamu curahkan deh ya di PH itu ya. Bagaimana aku ingin
menciptakan environment yang sehat gitu untuk banyak orang. Apakah Prilly itu memang sudah merencanakan ini ketika pertama kali mulai perjalanan kamu sebagai aktris? Dalam arti, some of my friends ketika pertama kali mulai bekerja sebagai seniman emang udah memprediksi gitu. Gue nggak akan selamanya gue di depan layar. Gue akan pelan-pelan shifting nih ke belakang layar. Ada juga yang nggak pakai rencana gitu. Kalau kamu? Aku pakai rencana tapi nggak dari awal berkarir sih. Soalnya dari awal berkarir jujur aja cita-cita aku bukan artis. Oh gitu? Iya, kayak aku tuh ngira ya kerja syuting-syutingan gitu. Karena kan syuting-syuting tuh nggak kayak gini dulu kan. Maksudnya kalau dulu tuh untuk jadi artis atau untuk tampil di TV tuh susah banget. Effortnya tuh banyak banget yang harus dilakuin. Kayak datang ke PH-PH, casting, syuting dari pagi sampai pagi, bayarannya cuma satu episode 750.000, 500.000. Itu buat bensin aku dari rumah aku di Tangerang ke Jakarta aja habis. Jadi aku nggak ngerasa kerja di dunia entertainment industry tuh adalah menjanjikan. Pekerjaan yang menjanjikan gitu. Terus juga nggak ada sosial media. Untuk memberikan ilustrasi ya, inflasi is real ya. Dia pertama kali syuting 750.000, gue 75.000. Oke, lanjut. Iya, terus kalau sekarang kan ada sosmed, kita mau terkenal ya lebih mudah caranya gitu. Karena untuk kita dilihat sama banyak orang, platformnya ada gitu. Kok dulu kan gimana caranya coba? Mama aku ngirimin foto aku ke PH-PH, terus ngirimin daftarin aku ke lomba-lomba yang ada di koran. Bener-bener susah banget. Terus aku juga ngelihat kayak aduh ini maaf banget tapi ini one of my insecurity yang aku nggak apa-apa juga untuk omongin. Aku nggak ngerasa cantik enough untuk ada di industri ini. Really? Iya iyalah gitu, kayak dulu kita look up-nya ke Luna Maya, tinggi, cantik gitu. Aku siapa kalau aku ngeliat ke kaca kayak hah, yang kayak gini mau jadi artis nggak mungkin deh gitu kan. Karena ya yang kita look up tuh artis-artis yang emang ya pada physically perfect gitu ya buat kita ya. Buat kita tuh perfect banget. Terus kita kan jarang ngeliat mereka kan. Ngeliatnya tuh bener di TV, majalah. Nggak mungkin kita bisa lihat mereka di sosmed sering-sering. Jadi sekalinya ngeliat tuh kayak starstruck. kayak gitu kan. Lebih beda lah rasanya sama kalau ngeliat artis sekarang gitu. Karena mungkin kita udah ngeliat sosmednya sering. Jadi tuh untuk cita-cita menjadi artis tuh nggak mungkin gitu. Kayak jauh banget dari hidup aku gitu. Jadi gak ada cita-cita aku jadi artis gitu, pengennya jadi guru atau jadi dokter. Cuma mamahku ini, kalau tanpa mamahku aku gak mungkin ada di sini. Rajin banget ngirimin foto aku ke koran, ngirimin foto aku ke ini, terus tiba-tiba masukin aku sanggar. Nah pas aku dimasukin sanggar, terus dulu masih sanggar ya. Ya terus dia pasti masukin sanggar, ada apa namanya casting director gitu yang nyari talent ke situ, dan aku dipilih untuk membawakan acara anak-anak waktu itu. Nah karena juga honornya masih kecil banget dan juga ya cuma gitu-gitu aja, jadi kan aku ngira oh it's a hobby aja kayak ekskul aja, tapi tetap sekolah gitu. Tiba-tiba tawaran ada terus akhirnya main series gitu-gitu. Barulah di situ aku akhirnya menentukan aku mau sekolah terus fokus sama cita-cita aku yang pengen jadi dokter atau guru, atau beneran sekolah sambil melakukan pekerjaan ini. Karena kan nanti fokusnya akan beda kan. Kalau aku mau jadi dokter kan otomatis aku harus ngambil IPA. Kalau mau jadi artis kan aku nggak bisa ngambil IPA karena kompetisinya di kelas ini. Ya udah akhirnya aku memilih udah deh aku jadi artis, tapi nggak ada yang kayak ambisi pengen jadi artis papan atas gitu, nggak ada ambisi itu, kayak senang-senang aja. Kalau gitu gini, kapan kamu kan pasti kita rasa ya Prilly ya, when we feel that this is my moment nih, ini kayaknya mulai menanjak nih karir gue. Kapan momennya you feel that netes nih kayaknya gue nih? 2014 2015 itu momen dimana aku main sinetron, dan jujur banget aku tuh nggak tahu kalau aku terkenal ya pada saat itu, karena kan kita syuting doang, nggak pernah ke mall, nggak pernah keluar, tiap hari di lokasi syuting, dan kita nggak nonton diri kita sendiri kan, kayak jarang banget nonton diri sendiri gitu. Jadi kita nggak nonton diri kita sendiri kan? Gue sih nonton di YouTube gue. Enggak, aku nonton tapi nggak tiap hari. Ya. Aku nonton tapi nggak tiap hari gitu, kayak oh ya oke gitu. Tapi aku juga nggak ngira waktu itu kan sinetron kita rating 1 gitu. Ya tapi nggak ngira rating 1 itu ternyata ditonton sama banyak orang seluruh Indonesia, tuh nggak nyangka gitu. Jadi sama sekali nggak ngerasa terkenal. Cuma akhirnya pas 2014-15 kayak yang minta foto sama aku tiba-tiba banyak banget di mall, udah kayak meet and greet gitu. Terus apapun yang aku lakukan masuk berita, aku jadinya
Gus terkenal ini ya gitu loh. Aku Oke. jadi ada di momen kaget dan gak nyangka juga. Nah dari situlah aku ngerasa itu adalah kesempatan dan rezeki yang Tuhan kasih, yang kalau aku take it for granted, aku nggak akan jadi apa-apa. Jadi aku harus melihat peluang, apalagi yang bisa aku lakukan nih setelah nama aku dibikin terkenal sama Tuhan gitu. Aku harus ngapain lagi, aku harus ngambil kesempatan apa, peluang apa yang bisa aku lihat gitu. Ini feel good moment. Kan kita juga harus dong, ya kan, memuji diri kita, mengucapkan terima kasih atas usaha kita. Pengen tahu dong, tadi kan Prilly bilang insecuritiesnya Prilly physically mungkin tidak sama dengan gambaran bintang yang selama ini Prilly lihat, Prilly idola-idolakan gitu. Menurut Prilly, apa sih yang membuat orang tuh cinta dan mengagumi karya-karyanya Prilly? Jujur sampai sekarang juga aku nggak ngerti. Kayak kalau misalnya ditanya kenapa ya, maksudnya aku juga kadang suka bertanya-tanya gitu, kenapa ya orang lebih follow aku gitu daripada yang lain gitu. Pasti kan kalau namanya manusia, kita pasti akan lebih fokus sama kurangnya kita kan daripada sama lebihnya kita gitu. Pasti aku akan lebih fokus juga sama apa yang menurut aku kurang daripada yang menurut aku lebih, karena mungkin itu yang ngelihat kan orang lain ya. Jadi sometimes aku juga suka bertanya-tanya kenapa ya gitu. Cuma kalau kata teman-teman aku nih, mungkin orang lebih follow lo atau lebih suka sama lo karena lo nggak malu menunjukkan sisi manusia aku sih. Makanya itu tadi kita memilih mau posting apa, tapi juga jangan lupa menunjukkan bahwa kita itu juga manusia yang sama kayak mereka, cuma beda profesi aja. Kita di depan layar, mereka mungkin pekerjaannya nggak di belakang layar. Tapi at the end of the day, we're human, we're the same. Ya, you should treat people sama aja kayak yang lain gitu. Ya mungkin itu kali yang membuat orang jadinya ngerasa lebih relate ke aku gitu. Tadi kan di awal ketika kita nanya mengenai PR dan marketing, Prilly bilang sebagai seorang actress, awalnya harus tahu dulu nih, lo tuh ingin dikenal sebagai aktris yang seperti apa. Gitu. I wanna ping back to that. Kalau Prilly saat ini, Prilly inginnya dikenal sebagai aktris yang seperti apa sih, Pril? Aku pengen banget dikenal sebagai orang yang bisa membawa banyak manfaat sih. Jadi apapun yang aku bisa lakuin, aku pengen itu yang aku lakukan bisa memberikan impact yang banyak gitu. Kayak misalnya pas aku memproduksi film, aku mengangkat isu yang menurut aku penting, aku mengangkat isu kesehatan mental. Dan akhirnya film itu bisa membawa manfaat buat orang banyak, membuka perspektif orang banyak. Terus ya karena suara aku sekarang didengar, aku bisa menyuarakan banyak banget isu-isu yang menurut aku juga penting, kayak pendidikan, cyberbullying, body shaming, kasus isu-isu perempuan yang kayak misalnya aku jadi duta kanker serviks. Banyak perempuan yang belum tahu masalah kanker serviks, padahal kanker serviks itu bahaya banget. Jadi aku bisa menyuarakan itu. Intinya aku pengen dikenal sebagai apa aja terserah, tapi yang penting aku membawakan banyak manfaat buat orang banyak gitu. Okay. Menurut aku itu kayaknya panggilan hidup kamu ya. You're the girl next door yang menurut aku Tuhan kirim nih di industri hiburan kita. Kalau yang menyuarakan message-message yang seperti tadi Prilly bilang, cyberbullying, pendidikan, apalagi itu tadi insecurities, kesehatan mental, sosok yang sempurna, cantik, tik, tik, 1000%. Kali kita gini, ya lu enak ngomong insecurities, lu cantiknya sebegitunya. Tapi kan kalau human, Yang punya girl imperfection, yes, yang ya. memeluk imperfection dirinya dengan terbuka, kita kan jadi, dia sama kayak gue. Iya. Relatable. Iya, dan aku nggak malu menunjukkan kekurangan itu gitu. Karena di saat aku menyuarakan isu-isu tersebut kan aku harus jujur dulu sama diri aku sendiri kan, dan jujur sama mereka apa yang aku rasakan. Makanya isu ini penting gitu. Dan aku nggak masalah gitu bilang kayak, iya aku di sini, makanya aku menyuarakan isu ini karena menurut aku penting, isu ini dekat dengan aku gitu. That's you, darling. Kita gerus ilmunya ya di Branch with Dev dari Prilly. Oke, pizza, kamu makan pizza nggak? Makan. Oke, aku ambilin ya. Kita jeda sebentar supaya Prilly bisa menikmati pizzanya. Kita akan kembali. Kamu tuh punya role model nggak sih dalam hidup, Pril? Pastinya punya sih. Naif gak ya kalau aku jawab ini? Aku orang tua aku sendiri sih. Enggak dong. Enggak ya? Cuma kan orang pasti kayak, orang tua gitu. Soalnya mereka berdua tuh ngajarin aku banyak hal banget. Mereka tuh open minded banget. Iya. Open minded banget. Kayak dari kecil tuh
Aku selalu diajak untuk diskusi keluarga yang aku nggak ngerti. Hmm. Jadi kayak dari kecil tuh, iya, jadi kayak dari kecil tuh suara aku atau pendapat aku tuh aku ngerasanya Didengar. berarti didengar gitu. Udah gitu, mama aku she's a very strong woman. Aku dari kecil ngelihat betapa kuatnya dia. Papa aku juga karena anak pertama ya, jadi ngelihat perjuangan orang tua awal-awal nikah tuh gimana kan. Ya aku ngeliat perjuangan mereka tuh sampai bisa ngebesarin aku. Akhirnya mereka aku jadiin role model gitu untuk bisa menghadapi segala permasalahan hidup gitu yang aku hadapi, untuk kuat, untuk konsisten dan untuk mensyukuri apa yang kita punya gitu. Apa komentar kedua orang tuamu melihat apa yang sudah Prilly raih saat ini? Komentarnya sih em, apa yang aku punya tuh bukan sepenuhnya punya aku gitu. Jadi kayak misalnya aku dikasih rezeki sama Tuhan ya, itu bukan 100% punya aku. Jadi kayak aku harus selalu bisa give back. Itu sih pesan mereka yang nggak boleh aku lewatkan gitu. Jadi dimanapun aku berada harus tahu keberadaan aku itu ya harus bisa bermanfaat buat orang lain dari segi apapun, materi kah atau apapun aku omongin dan semuanya gitu. Sama jangan pernah merasa selalu di atas gitu kan. Jadi kita harus tahu posisi kita dan tahu semua ini hanya titipan, jadi nggak boleh sombong gitu. Itu sih paling pesan-pesan mereka yang harus aku ingat terus. Sama jangan lupa jaga kesehatan. Itu yang paling penting ya. Mau punya apapun kalau nggak sehat kita nggak bisa menikmati Betul. hidup yang berkualitas kan. Kalau kita cari pemberitaan Prilly, selain pemberitaan mengenai sepak terjangnya sebagai seorang entrepreneur, juga banyak yang rasa penasaran, siapa sih pasangan hidupnya gitu. Kayaknya kamu datang sama siapa, kekawinan apa, langsung jadi berita. Betul. Hah, bener nggak? Betul, jadi Nggak salah berita dong terus. aku. Menurut kamu kenapa sih orang tuh sebegitu penasarannya terhadap kehidupan asmaramu, Pril? Mungkin karena aku tuh temannya cowok Dia- semua ya. Kayak kayak mau pedes gitu. Karena aku juga yang kayak bertanya-tanya ke temen aku kayak kenapa sih netizen gue kelihatan sama cowok dikit langsung dikira pacaran gitu. Tapi mungkin karena aku ngerti sih, aku tuh deket sama semua temen cowok aku. Basically karena temen aku kebanyakan cowok semua, yang cewek itu cuma beberapa. Dan yang cewek ini udah pada bucin sama pacarnya kan, jadi nggak bisa aku ganggu. Masa iya aku jadi nyamuknya mereka mulu? Third wheel, no. Nggak mungkin kan. Nah jadi teman aku memang yang available dan bisa nongkrong itu teman-temanku yang cowok. Jadi ya kalau misalnya aku lagi free, otomatis kan aku nyamperin mana yang bisa kan, kayak mana yang bisa di nongkrong, kayak kebetulan cowok semua. Terus kalau kekawinan sama teman cowok, karena memang se-circle kan, kita temenannya satu circle. Kalau misalnya ada salah satu yang nikah kan udah otomatis jalan bareng. Kebetulan memang di pertemanan aku ini yang single saya dan ya ada beberapa temen cowok yang single lainnya, tapi ceweknya tuh aku doang deh kayaknya yang single deh, yang lainnya tuh udah kayak punya pacar, punya tunangan. Jadi otomatis kalau aku datang ke kondangan kan gak bawa pasangan ya. Jadi ya temen aku cowok yang single juga yang akhirnya jadi kayak Plus kesannya one pasangan more. plus one aku, karena dia nggak ada pasangan juga. Sesimpel itu sih. Cuma kan netizen kayak kok kondangan selalu bareng, atau kok Pri datang berdua ini, besok berdua yang lain lagi. Ya karena emang aku temenan sama semuanya gitu. Dan aku tuh bukan tipe yang oh baper banget jalan berdua sama ini. Enggak, aku jalan berdua sama cowok biasa aja menurut aku. Kayak Temennya cowok semua soalnya. iya kayak hah biasa aja, atau kayak diperlakukan kayak gimana sama cowok, menurut aku bukan itu harusnya cowok kayak gitu ya. Kayak kadang nih ya orang itu meromantisasi gentleman. Kayak emang cowok tuh seharusnya gitu kok, emang cowok seharusnya melindungi perempuan. Jadi jangan cowok baik dikit kita sangka dia suka sama kita, belum tentu gitu. Jadi standarnya emang laki-laki tuh harusnya gitu. Iya, gitu. laki-laki tuh emang seharusnya begitu sama perempuan, bukain pintu perempuan tuh menurut aku kayak itu harus, bukannya berarti dia suka sama kita gitu. Atau misalnya nganterin pulang ya itu harus gak sih gitu kalau misalnya nggak ada kendaraan. Ini menarik nih, menyentuh sedikit mengenai independensi dari kacamata Prilly sebagai perempuan modern nih. Mewakili generasinya Prilly. Prilly tahun Iya. ini tadi Prilly bilang 26 ya? Iya, Non? 26. 26 gitu. How would you define independency? Perempuan independen tuh kayak apa sih? Yang pasti perempuan yang tahu maunya apa, bisa menjalankan pekerjaan dia dengan baik. Independen tuh bukan yang nggak butuh bantuan orang lain ya. Independen tuh kita tahu mau kita apa dan kita tahu bagaimana mencapainya.
secara mandiri gitu. Yang pasti kita tahu memenuhi kebutuhan kita secara mandiri, kayak kita nyari uang bisa gitu ya, kita bisa melakukan hal-hal yang banyak gitu, kayak break the glass ceiling aja gitu, kayak banyak orang yang mengkotak-kotakan kemampuan perempuan kan, perempuan tuh harusnya gini, perempuan tuh harusnya gini. Ya menurut aku enggak, perempuan tuh bisa melakukan banyak hal. Jadi ya itulah, kita harus yang bisa mandiri dan mencoba mendobrak potensi kita tuh bisanya sampai mana sih gitu. Terus ya bisa sendiri, bisa bener-bener melakukan semuanya sendiri. Butuh bantuan mungkin butuh, tapi ya nggak ada juga selamat gitu, survive. Butuh bantuan. Tapi kalau nggak ada dan kita diterjang masalah terus nggak ada yang bantu, we need to survive. Oke. Breaking the glass ceiling berarti juga termasuk mendobrak pemikiran yang bilang kalau zaman dulu kan perempuan jangan terlalu sukses, nanti cari pasangan hidupnya susah. Betul, gitu. itu selalu aku dengar. Udah enggak tuh ya untuk Udah perempuan modern dari sekarang. zaman dulu udah enggak, karena kan Ibu kita Kartini juga udah, iya kan, Ibu kita Kartini udah menunjukkan bahwa wanita itu berhak kayak berpendidikan yang tinggi gitu, karena kita juga berhak punya kemampuan, punya potensi diri, punya kualitas diri yang nggak cuma ditaruh di rumah dan harus bisa masak aja, kita juga bisa melakukan banyak hal gitu. Ya cuma mungkin prakteknya agak susah gitu ya. Akhirnya sekarang di mana ada sosial media, suara-suara perempuan ini bisa terdengar di banyak platform, akhirnya ya mulailah ada movement-movement itu. Tapi sebenarnya dari zaman dulu pahlawan kita, Ibu kita Kartini udah menyuarakan itu kok gitu. Emang sistemnya aja yang belum berubah gitu. Ya udah, karena ada sosial media, kita punya platform, ya kita lah sebagai perempuan-perempuan yang harus ngasih contoh gitu. Alpha female. Ya karena kata-kata kayak gitu bukan hanya keluar dari mulut laki-laki loh. Oh ya? Ya, Perempuan ya kan? aku banyak dibully sama perempuan lain karena dianggap standar aku terlalu tinggi. Dan aku sedih sih, karena aku begini untuk aku bisa menginspirasi perempuan lain, supaya perempuan lain tahu bahwa oh iya ya, kemampuan gue tuh lebih dari ini kok, gue bisa kok menggapai mimpi gue bisa kok sukses sendiri tanpa harus jadi istrinya siapa, gue bisa kok. Tapi ternyata usaha aku ini ada juga yang perempuan tuh nggak suka, kayak aduh ribet deh jadi perempuan, atau kayak aduh standarnya ketinggian, pantes jomblo mulu, atau kayak misalnya aku sering banget menyuarakan bahwa aku tuh belum siap menikah dan tidak mau nikah muda. Aku juga udah 26, nggak dianggap muda lagi kali ya. Kalau muda kan 23, 22 gitu kalau nikah. Terus banyak banget yang kayak 26 nggak muda lagi. Iya. Nikah zaman sekarang. Iya, betul. Nikah zaman sekarang kan nikah muda tuh umur 22 gitu. Yeah. Umur 21 gitu. Kalau 26 tuh kayak udah lewat 25 tuh kayak hah? Kok belum nikah, belum ada pacar? Zaman sekarang tuh udah digituin. Aku makanya heran, 26 tuh bukan yang muda banget ya gitu loh. Cuma ya banyak banget cewek-cewek yang akhirnya membuli aku, bilang standar aku terlalu tinggi, atau kayak ya lo tuh punya privilege, gini-gini, nggak semua cewek kayak lo. Betul, tidak semua perempuan kayak aku, dan aku nggak maksa mereka untuk kayak aku. Aku nggak maksa untuk mereka membenarkan prinsip aku atau mengikuti aku. Tapi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang juga senasib sama aku, yang dimana kita anak perempuan pertama punya responsibility yang banyak, ya jangan nyerah gitu. Dan way out-nya itu kalau memang belum dikasih jodoh, ya menikah itu bukan way out. Kayak kadang kan kayak garis finish dalam hidup gitu garis kayaknya finish dalam ya, hidup tuh bukan menikah gitu. Banyak orang-orang, wanita-wanita di luar sana yang beruntung dapetin jodohnya cepat, atau lahir anak bungsu gitu, nggak harus biayain adik gitu, atau lahir orang tuanya udah punya uang gitu, atau misalnya ya cita-citanya emang pengen jadi ibu rumah tangga, nggak apa-apa banget, justru kalian beruntung gitu bisa kayak gitu. Tapi banyak juga wanita yang kayak aku, mungkin percintaannya tidak semulus karirnya, atau ada responsibility yang harus mereka jalankan, misalnya mungkin banyak mereka yang membiayai keluarganya, atau mereka yang dari kecil udah harus kerja. Ya wanita-wanita kayak gitu kan juga harus kita semangatin kan, kayak nggak apa-apa kok nggak menikah, nggak apa-apa kok kita kerja keras dari sekarang, kita bisa menjadi wanita yang punya mimpi dan nggak harus ngikutin alur yang harus nikah cepet atau apa. Nah cuma ternyata banyak juga aku dibully sama perempuan-perempuan lain, padahal maksud aku tuh baik, aku pengen menyemangati banyak perempuan bahwa kita tuh bisa melakukan apa yang kita mau dan punya mimpi juga tanpa harus lewat pernikahan atau tanpa harus menjalankan relationship yang
baik, yang mulus gitu. Ya aku suka itu. Aku pikir sekarang kan semangat inclusivity itu ya didengung-dengungkan. Termasuk salah satunya menurut aku itu ya. Representasi apa yang Prilly sampaikan tadi itu perempuan tuh beragam loh. Latar belakang Beragam, kehidupannya. betul. Ya. Nggak semua perempuan bisa dipaksa Iya. harus menikah umur 25. Nggak semua perempuan bisa dipaksa harus menjalankan hubungan serius dari umur 2 ini. Nggak bisa, karena kita backgroundnya beda-beda. Apa yang kita alami dalam hidup beda-beda gitu. Dan nggak semua perempuan juga bisa dipaksa harus mandiri atau harus kerja. Ya jadi pilihlah contoh atau pilihlah jalan yang cocok sama hidup kamu gitu. Tapi jangan membuli orang lain yang jalan hidupnya beda. Dan yang ditegaskan oleh Prilly, saya menjalani kehidupan saya seperti ini, aku nggak maksa kamu untuk ngikutin. Nggak maksa untuk Ini hidup ngikutin, gue ini ya, hidup aku. you go, live your Iya, life gitu. kamu mau menikah dan udah nemuin pangeran kamu ya alhamdulillah, tapi jangan membuli aku yang belum dan memutuskan untuk mandiri secara finansial untuk membiayai hidup aku gitu. Ya gimana, kan jalan hidup beda-beda gitu. Kecuali lu mau membagi pangeran lu, gue juga nggak mau kali ya berbagi pangeran sama lo. Iya, makanya nggak mau jadi pilihan kan, jadi kedua nggak mau. Kayak judul I don't film. share my pancake. I agree with that. Dan aku pikir itu juga salah satu beban menjadi seorang bintang ya. Kehidupan asmara kamu tuh diobrak-abrik gitu. Banget, terus kayak ya sebenarnya aku bersyukur gitu, banyak yang mendoakan baik-baik ya, mendoakan aku dapat jodoh, mendoakan aku sama A, B, C gitu. Tapi ada juga yang kayak kalau misalnya aku terlihat sama orang lain yang mereka nggak doakan, aku langsung dibully gitu kayak, itu nggak jalan sama ini, nggak jalan sama ini. Padahal kehidupan aku kan isinya ada banyak orang gitu ya, aku kan juga harus membagi waktu aku buat teman-temanku yang lain gitu. Ya paling sedih aja kayak, aduh jadi fokusnya lebih ke pasangan gitu daripada karyanya sendiri gitu. Which I bet sebetulnya orang tua kamu sendiri tidak serepot itu mengurusi kehidupan asmaramu dibandingkan penggemarmu. Mereka sih cuek banget. Orang tua aku open minded ya, terserah aku mau sama siapa. Mereka aja nggak pernah background check dan gimana-gimana. Pokoknya as long as I'm happy, dia percaya sama pilihan aku. Karena dia ngerasa kayak orang tua aku gini, ya kamu kan papa rasa pinter. Jadi kalau kamu udah milih seseorang untuk jadi pacar kamu, ya itu adalah pilihan kamu yang kamu udah tahu konsekuensinya apa. Jadi kita sebagai orang tua cukup support aja, ngikutin aja. Karena ya mereka membiarkan aku membuat kesalahan supaya aku tahu yang salah yang mana gitu. Orang tua Prilly membiarkan Prilly berbuat kesalahan supaya tahu yang salah yang mana dan bagaimana aku bisa overcome that situation. Karena tanpa kita berbuat kesalahan diposesifin gitu sama orang tua, nggak boleh A, B, C, D, E. Akhirnya nggak tahu yang salah gimana gitu. Boleh kasih contoh nggak apa kesalahan yang Prilly ingat gitu ya saat ini yang pernah terjadi atau dilakukan yang menjadi pembelajaran hidup yang cukup impactful buat Mungkin yang simpel banget kali ya. Misalnya kayak pada saat itu papa aku melarang aku untuk datang ke party karena dia udah tahu aku pasti bakalan pulang pagi. Besoknya aku syuting. Tapi kan aku, ya ampun kenapa sih aku nggak boleh gini kan. Aku tuh udah kerja terus loh bla bla bla. Terus akhirnya aku datanglah ke party itu. Yang which is kalau kita udah datang ke acara ulang tahun atau ke acara Nggak pasti mungkin kan nggak bisa sebentar, pulang. iya. Pasti kan kayak, gue pulang dulu ya. Ya jangan dong, masih rame nih, masih nyanyi-nyanyi atau apa. Ya akhirnya pulang jam 3 keluar dari keluar dari tempat, nyampe rumah subuh kan, karena aku rumahnya di Tangerang. Akhirnya besoknya aku nggak fresh syuting. Sesimpel itu aja sih, tapi mereka nggak yang ngelarang. Pokoknya nggak boleh, kamu di rumah enggak. Dilarang sekali, besok kamu syuting pagi loh. Enggak kok, nggak apa-apa kok. Oke, tapi resikonya kamu yang tanggung ya. begitu besokannya. Betul, besokannya aku kamu ngerasain ngantuk, akhirnya ngerasain. Jadi mereka tuh nggak pernah yang posesif ngelarang aku nggak boleh keluar rumah. Mau keluar jam berapa aja, sekarang sih udah umur 20-an ya, terserah gitu. Kayak misalnya, Pak aku mau malam minggu ya sama teman-teman aku gitu. Cewek semua di sini, tapi aku bakalan pulang malam. Aku bilang, oke. Tapi besok jangan ngeluh kalau aku ngantuk kerjanya gitu. Jadi dia emang membiarkan aku melakukan apa yang aku suka, as long nggak terjerumus ke hal-hal yang lain. Tapi akhirnya aku jadi tahu bagaimana aku disiplin sama waktu dan segala macam. Apakah belajar dari kesalahan juga prinsip yang Prilly emban dalam melakukan pekerjaan as a businesswoman? Oh iya bener, iya banget. Apalagi di dunia bisnis ya, kita nggak bakalan tahu isinya kayak apa kalau kita nggak kecemplung gitu. Ya aku pas berbisnis rugi udah pernah, nggak cocok sama partner bisnis, akhirnya bisnisnya bubar udah pernah. Terus
mengeluarkan suatu produk ternyata nggak works, rugi abis-abisan pernah, investasi nggak balik uangnya pernah, ya itu semua nggak akan bisa kita tahu kenapa bisa kesalahan itu terjadi kalau kita nggak rasain kan. Terus akhirnya ya udah jadi belajar dari situ, menjadi pelajaran berharga. Dan orang tua aku juga tipe yang kalau misalnya aku gagal, dia nggak akan apa papa mau bilang nggak Itu pernah. paling sebel ya Iya kan kalau digituin kan sebel Oh, ya. Jadi misalnya, dan aku kan juga tipe yang nggak pernah ngeluh dan nggak pernah nangis atau sedih di depan orang tua ya. Tapi mereka pasti tahu kalau aku stres juga. Paling cuma kayak, kamu kenapa sih kok katanya migrain terus gini-gini, kamu lagi stres sama kerjaan. Iya nih ternyata gini. Coba aja aku nggak gini. Terus papa sama mama nggak yang kan, mama bilang apa enggak. Tapi papa sama mama lebih yang kayak, that told you so moment itu tuh nggak usah iya. digituin juga kita udah tahu. Kita udah tahu kali ya. Akhirnya papa sama mama kayak coba lihat dari sisi positifnya, gara-gara kamu melakukan ini, gara-gara kamu berbisnis ini, kamu jadi tahu kan ternyata bisnis kayak gini tuh jalannya begini loh. Ternyata kamu nggak bisa di bagian ini, Jadi kedepannya kamu harus memperbaiki skill kamu di bagian ini, harus dapat partner yang kayak gini. Ini pelajaran berharga buat kamu yang melebihi uang. Jadi kayak papa aku tuh selalu ngelihat kita investasi nih di sini, misal habis berapa ratus juta, tapi nggak balik uangnya. Terus dia selalu ngasih tahu aku, coba apa yang balik ke kamu tapi bentuknya nggak uang. Misalnya kayak, oh pelajaran hidup sih, aku dapat ini, oh gara-gara berbisnis ini uangnya nggak balik, tapi aku jadi kenal sama orang ini. Nah orang ini tuh kedepannya akan berguna banget sih di hidup aku karena dia gini, aku belajar gini. Nah itu bentuk baliknya investasi kita, nggak harus melulu semuanya soal uang gitu. Wow, dengan perspektif seperti itu sebetulnya kita nggak pernah rugi ya. Nggak pernah rugi, jadi legowo aja. Kayak oh nggak lancar nih gue bisnis ini, oh tapi gue ketemu sama ini, gue jadi kenal sama dia, gue jadi ini gitu. Karena ya banyak hal yang nggak bisa diuangkan kan gitu. Kan tadi juga Prilly bilang pelajaran dari orang tua adalah jadi mengenal apa kekuatan karakter pribadi. Sebelum kita tutup, strength Prilly itu menurut Prilly apa sih? What is your strength? Aku persistent, Yes. resilient juga. Wow. I think that's my strength. Deadly combo, persistent, resilient. Aku ngerasa sih gitu ya, karena kalau aku sabar gitu melakukan segala usaha untuk mencapai goals gitu. Kayak jangan sampai di tengah-tengah jalan, nggak jadi ya goalsnya, nggak jadi deh, ganti lagi usahanya, ganti lagi gitu. Kayak aku tahu goals aku apa dan aku akan usahakan, aku akan mendapatkan goals tersebut dengan proses-proses yang aku lewati gitu. Jadi secara persisten harus dilakukan, konsisten gitu. So aku ngerasa juga aku resilient karena udah banyak banget aku ditimpa sama banyak hal, tapi ya aku bisa ngebangkitin diri aku lagi gitu untuk terus bangun dan terus menjadi lebih baik lagi gitu. Tolong berikan kalimat semangat, satu kalimat untuk perempuan-perempuan muda Indonesia di luar sana yang melihat sosok kamu sebagai inspirasi, so they can achieve even greater than what you have achieved. Kalian harus punya 3P, 3P. Apa tuh? Pertama, persistence, harus konsisten dan persistence melakukan apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapai goals kamu. Kedua, passion, gak harus hari ini, gak harus besok, gak harus tahun depan. Setiap orang tuh punya timeline-nya yang beda-beda. Bisa jadi usaha yang hari ini kamu lakukan berbuahnya 10 tahun ke depan. Tapi gak mungkin usaha itu gak menghasilkan apa-apa gitu. Pasti akan menghasilkan sesuatu walaupun masih lama gitu. But you need to be passion. Yang ketiga, pray. Don't forget to pray. Jadi kayak when you feel that you did everything, let God do the rest. Oh, aku tambahin kalau mau sempurna 4P. Yang P terakhir, Prilly. Biar punya teman maju bareng-bareng. Oh iya. Prilly, thank you so much for sharing. Thank you for watching Brunch with Dave. Kita sudahi dulu karena kita akan menikmati hidangan brunchnya Amalfi. Amalfi, once again, thank you. Always delicious food. We're going to cut it here so we can enjoy our brunch. See you next time. Thank you.